Hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, ini yang lumayan susah. Oke ya, jadi di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dengan penurunan tegangan atau I kali R itu sama dengan 0. Jadi maksud dari jumlah penurunan potensial itu sama dengan 0 adalah tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian tersebut. Atau dalam arti semua listrik bisa digunakan atau diserap. Jadi hukum Kirchhoff 2 ngomongin tentang seperti itu, bahwa semua energi listrik bisa digunakan atau diserap. Tapi pada kenyataannya kalau setiap hari sih enggak, jadi selalu ada penurunan potensial. Kalau di rumah itu kadang kita bisa nemuin, bisa ngalamin kejadian tahu-tahu lampunya redup sedikit gitu. Ya, jadi agak turun. Nah, itu biasanya seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari ini enggak terjadi. Tapi kalau dalam perhitungan ini bisa terjadi. Nah, rumusnya yang kita tahu kalau GGL itu, atau kita tahu dia ada V. V itu sama dengan I kali R, kan gitu ya. Nah, V ini boleh kita ganti dengan GGL. Jadi GGL itu adalah I dikali R. Nah, dalam waktu kelas 9 kita pernah belajar bahwa GGL itu adalah I atau arus dikali dengan jumlah seluruh hambatan. Jadi R besar tambah R kecil. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita pakai rumus ini untuk menentukan hukum Kirchhoff 2. Karena hukum Kirchhoff 2 ini ngomongin tentang rangkaian yang memiliki beberapa GGL. Jadi nggak cuma satu aja. Bisa rangkaiannya itu tertutup, nyambung langsung, atau bisa juga terbagi. Nanti kita akan lihat seperti apa. Oke ya, selanjutnya. Penggunaan hukum kedua Kirchhoff adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih rangkaian untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Jadi pemilihan arah loop ini bebas, tapi jika memungkinkan diusahakan searah dengan arah arus listrik. Nah, ingat ya, arah arus listrik itu ada menentukannya di sini untuk sumbernya itu ada dua, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, yang pendek ini kutubnya negatif gitu. Kalau untuk yang panjang kutubnya positif. Jadi arah arus dimulai dari kutub positif, berarti arahnya ke sini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi I-nya ngikutin yang panjang. Jadi kalau panjangnya di kanan berarti ke arah kanan. Kalau yang panjangnya ke kiri berarti ke arah kiri. Terus nomor 2, jika pada suatu cabang arah loop sama dengan arah arus, maka penurunan tegangan atau I kali R bertanda positif. Sedangkan bila arah loop berlawanan arah dengan arus, maka penurunan tegangan atau I kali R bertanda negatif. Nah gitu ya. Jadi yang harus kita pahami adalah pemilihan loopnya bebas. Loopnya itu bebas. Loop itu bisa ke arah kanan, bisa juga ke arah kiri. Jadi searah jarum jam atau berlawanan. Ini hanya digunakan untuk acuan sementara aja. Nanti yang kita cari itu adalah I-nya. Nah, nanti kalau dapat hasilnya itu positif, oh berarti loop-nya sesuai, arahnya sesuai. Kalau ternyata I-nya negatif, berarti loop-nya seharusnya dibalik, tapi tidak membuat kesalahan dalam perhitungan gitu. Jadi perhitungan kita itu tidak jadi salah dengan tanda negatif itu, gitu ya. Hanya arahnya saja, oh ternyata arahnya kebalikan loh gitu. Kalau misalnya kita ambil arahnya itu yang seperti ini, nah seperti ini yang searah jarum jam, tapi ternyata I-nya hasilnya negatif. Nah, berarti loop yang kita buat ini salah. Seharusnya berlawanan arah jarum jam. Jadi harusnya seperti itu. Oke, terus selanjutnya, bila saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan yang lebih dahulu dijumpai adalah kutub positif, maka GGL-nya bertanda positif. Sebaliknya, bila kutub negatif, maka penurunan tegangan bertanda negatif. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya ada bentuknya seperti ini, nah, seperti ini. Oke, berarti ini kan positifnya sebelah kanan ya.
Yang negatif sebelah kiri. Nah, kalau misalnya kita buat loopnya itu searah jarum jam, maka nanti yang ketemu itu negatif dulu. Nah, gitu. Maka GGL-nya tandanya min. Jadi min. Tapi kalau kebalikannya, kalau misalnya kita punya loopnya itu kita buat seperti ini, nah gitu, berarti nanti GGL-nya tandanya positif karena ketemu yang positif duluan. Ya itu hanya sekedar apa namanya aturan ya, tidak baku ya, jadi hanya sekedar acuan-acuan saja, seperti misalnya arah loopnya bebas gitu ya. Terus kalau misalnya berlawanan maka tandanya negatif, kalau sama atau searah berarti tandanya positif. Oke, nah kita masuk ke dalam perhitungannya. Nah ini misalnya, jadi saya punya ada, hitunglah arus yang mengalir pada rangkaian, jadi soalnya seperti itu. Kalau kamu perhatikan nih soalnya ada 2 GGL, yang di bawah dan yang di atas. Gitu ya. Kamu bisa perhatikan di situ yang di atas plusnya sebelah kanan, kalau yang di bawah plusnya sebelah kiri. Nah, ini kebetulan satu rangkaian. Kenapa satu rangkaian? Karena ini saling berhubungan. Nah, gitu ya, tidak ada cabang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita misalkan gitu. Nah, kalau kita perhatikan dulu arusnya, arah arus dari yang bawah ini ke arah kiri. Oke, betul ya. Kalau yang atas dia ke arah kanan karena positifnya di kanan. Nah, berarti kalau kita perhatikan arahnya jadinya seperti ini. Gitu ya. Jadi muter. Jadi saling menyambung. Sehingga kita buat aja apa namanya loopnya. Nah, loopnya ke arah sini. Jadinya sama seperti arusnya. Nah pertanyaannya, Kak, kalau misalnya berlawanan gitu, tidak searah, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, atau misalnya dua-duanya ke kiri deh, biar nanti misalnya mentok gitu ya. Jadi kalau dihubungin jadinya ketemu, nah gitu. Kita harus pilih yang mana loopnya. Ada saran lagi cara untuk menentukannya, ikutin GGL yang besar. Jadi kalau kita lihat di sini, atas sama bawah, itu GGL yang besar itu yang paling bawah ya. Jadi GGL yang besar yang bawah, sehingga kita ikutin loopnya sesuai arah arus yang besar. Jadi kalau arah arus yang besar itu ke arah kiri, berarti kan arahnya ke sana ya. Nah gini, oke, berarti loopnya juga searah dengan arah arusnya. Nah gitu, itu yang pertama. Untuk memudahkan kita menentukan nanti perhitungannya. Oke, ingat tadi untuk menghitung hukum Kirchhoff di sini bahwa sigma GGL itu kalau ditambah sigma dari I kali R itu sama dengan 0. Jadi ini ya persamaannya itu ini. Sehingga dari sini GGL-nya kita jumlahin dulu. GGL-nya itu ada 2, yang di atas sama yang di bawah. Nah, kamu perhatikan loopnya. Nah, loopnya itu kenanya di mana dulu? Karena loopnya itu muternya seperti ini. Nah, kamu bacanya itu dari sini bisa dibuat kotak. Nah, ketika ketemu GGL, kamu lihat dia ketemunya itu positif duluan atau negatif. Nah, kalau kita lihat di sini ketemunya negatif duluan ya. Jadi karena negatif, berarti kita tulis jadinya negatif 6. Gitu. Terus kita alirin lagi ke bawah, terus ketemu GGL lagi. Nah, ketemu GGL kan negatif lagi ya. Jadi kita tambahin negatif 12 gitu. Oke. GGL-nya udah selesai. Sekarang kita hitung I-nya. Oke. Nah, kita lihat karena kita mau menghitung I, maka I ini ketemu sama hambatannya itu yang mana aja. Karena I pasangannya hambatan. Kita lihat I dari sini yang pertama ketemu R1 ya, 2 ohm. Berarti kita jumlahin I-nya dikali 2. Nah, gitu.
Ya, karena di sini 2 ohm. Oke, terus ketemu siapa lagi? Ketemu R2 yaitu 6 ohm. Ditambah I dikali 6. Nah gitu. Terus ketemu siapa lagi? Jalan lagi. Ketemunya yang 4 ohm yaitu R3. Ditambah I dikali 4. Hasilnya sama dengan 0. Dah. Setelah ini kita hitung semuanya. Ya, negatif 6 tambah negatif 12 jadinya negatif 18. I-nya kita jumlahin, ada 2I tambah 6I tambah 4I sama dengan 0. Ini nggak muat. Oke, sama dengan 0. Jadi dari situ kita dapat negatif 18 ditambah 12I sama dengan 0. Oke, sehingga kita pindahin jadinya 12I sama dengan 18. Nah, jadi didapat I sama dengan 18 dibagi 12. Hasilnya sama dengan 1,5 ampere. Oke. Nah, kamu perhatiin di situ tandanya positif ya. Oke. Berarti karena dia tandanya positif, berarti loop yang kita buat ini benar. Jadi searah. Nah, gitu. Kalau misalnya tanda yang kita hitung ternyata negatif, maka loopnya seharusnya diputar gitu ya. Seharusnya diputar. Jadi diputar balik. Oke, sampai situ ada yang mau tanyain? Enggak ada, Kak. Paham? Paham. Oke. Enggak ada, berarti kita lanjut ya. Oke, saya hapus. Nah, ini dia. Mau dicoba dulu? Ya udah, boleh, Kak. Oke. Ya, ini udah dikasih acuan untuk loopnya ya. Udah? Belum, Kak. Belum. Udah, Kak. Udah. Oke, yuk kita bahas. Oke, ingat yang tadi ya rumusnya tetap sama. Ya, rumusnya tetap sama di mana sigma GGL
sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini kita buat GGL-nya dulu. Nah, kalau kamu perhatiin GGL-nya di situ yang di atas sama yang di bawah. Yang di atas, ini yang di bawah. Kalau loopnya berarti arahnya ke arah sini ya. Nah gitu. Oke. Jadi ketemunya kalau yang bawah ini ketemunya negatif. Yang di atas ketemunya positif ya. Ini negatif, di sini positif. Jadi kita tulis negatif 12 ditambah 6 ditambah dengan jumlah I-nya. Nah, kebetulan I-nya yang kita ambil yang kayak tadi itu, ya, I-nya diambil dari yang besar. Yang besar kan 12. Yang 12 ini ke arah kanan kan? Berarti ini I-nya ke arah kanan. Berarti kita ambil ke situ. Berarti yang pertama ketemu 4 ohm dulu ya. Berarti kita tulis jadinya 4I. Boleh langsung seperti itu. Terus yang kedua ketemu dengan 6. Oke. Berarti kita tulis di sini. Jadinya 6I ditambah yang terakhir ketemunya 2. Oke. Jadi saya punya ada 2I. Jadi kalau untuk I nggak mungkin negatif ya. Yang mungkin negatif itu hanya GGL aja. Oke. Cukup jelas ya. Gitu. Oke. Nah, tanda kalau misalnya loopnya kebalik, kalau semuanya itu positif biasanya. Kalau semuanya positif, berarti kan kalau GGL-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, maka dia jadi negatif kan. Sehingga kalau I-nya nanti didapat hasilnya jadi negatif. Nah, gitu. Ini kalau kita jumlahin hasilnya jadi 6 ditambah 12I sama dengan 0. Berarti negatif 6. Jadi I sama dengan 6/12 atau 0,5 ampere. Sama? Sama, Kak. Oke, good. Pintar. Nanti ini udah bisa, kita lanjut lagi ya, yang agak susah. Nah ini dia. Jadi GGL-nya ada 3, tapi nggak dikasih tahu nih loopnya ke arah mana. Nah, cara untuk menentukan loopnya, lihat dulu GGL yang paling besar. GGL yang paling besar kan adanya GGL 3 sama GGL 1 ya. Nah, kalau kamu perhatiin GGL 3 arahnya ke atas gitu ya. GGL 1 arahnya ke arah kanan. Nah, kalau kita perhatiin ini kalau kita sambungin kan jadinya searah, betul ya? Iya. Nah, jadi loopnya kamu buatnya searah dengan arah arusnya. Nah, gitu yang besar. Oke, paham ya? Paham. Oke. Nah, dari situ kamu tinggal hitung bentuk-bentuknya. Oke, boleh coba dulu. Rumusnya sama kayak tadi kan ya, Kak? Sama, semuanya sama, cuman bentuknya aja nanti yang kamu harus pelajari. Ya, yang agak-agak rumit seperti apa. Konsepnya cuma satu, itu doang.
Udah, Kak. Udah. Oke. Udah. Good. Jadi kita masukin di sini. Ya. Jadi yang pertama kita tulis dulu rumusnya, di mana sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi dari sini kita masukin. Terlalu nih orang dangdutan kenceng banget. Oke. Lanjutin. Oke, jadi kita masuk GGL-nya. Nah, kalau kamu perhatiin GGL-nya tadi searah seperti itu, berarti ini ketemunya positif dulu, ini ketemunya negatif, yang GGL1 negatif, gitu ya. Oke, ya. Jadi kita tulis set. Oke, jadi kita tulis di situ GGL satunya berarti negatif 4, GGL 2-nya plus 2, GGL 3-nya plus 4. Plus 4, negatif 4, sorry. 4. Negatif 4. Jadi ditambah dengan I kali R. Nah, I-nya kita lihat ya. Ingat tadi kan arahnya ke arah kanan. Jadi ke arah sini, ke sana gitu ya, ke sana, terus ke bawah. Oke, jadi yang ketemu pertama dengan R1 deh, kita masukin. Jadinya di situ ada 15, berarti 15I ditambah dengan R2-nya berarti 5I ditambah dengan R3-nya 10I. Nah, kalau sebenarnya kalau di dalam satu rangkaian gini, kamu langsung jumlahin aja sebenarnya ya, R-nya. Jadi 15 tambah 5 tambah 10 sebenarnya gitu. Tapi pertanyaannya kenapa saya selalu kayak gitu? Karena nanti di selanjutnya itu tidak, hambatan itu nanti akan terpisah jalurnya. Jadi seperti hukum Kirchhoff yang pertama kan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar gitu ya. Jadi R-nya tidak mesti sama I-nya gitu. Jadi saya selalu memisahkan untuk membiasakan supaya nanti kalau ada soal yang beda itu kalian atau kamu tetap pakai bentuk yang sama. Jadi kebiasaannya ada. Nah, jadi kita masukin di sini jadinya negatif 6 ditambah ini jadinya 30 ya. 30I sama dengan 0. Jadi saya dapat 30I sama dengan 6, maka I-nya adalah 6/30 atau sama dengan 0,2 ya. 2. Gitu. Oke, paham ya? Paham. Oke, dari sini kita lanjut lagi ke soal yang agak susah. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kita lihat rangkaiannya ada 2 nih. Nah, gitu. Yang ditanya nanti I1, I2, I3-nya berapa. Jadi dia terpisah. Gitu. Tapi tetap konsepnya sama kayak tadi. Kalau kamu perhatiin, ini ada yang di atas, ada 12 volt. Terus ada yang di bawah, yaitu 8 volt. Berarti arah arusnya ngikutin yang besar ya. Sama kayak tadi. Nah, jadi kita dapat nih arah arusnya sesuai dengan I1. Kita masukin di sini. Nah, berarti arahnya ke sana, terus ke bawah. Nah, ke bawah ini kan kebagi menjadi 2 ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke bawah. Terus nanti muter lagi, ini nyambung lagi ke atas. Ini kita terusin, terus ketemu lagi kan di sini. Gabung jadi 1 kan. Nah, di sini kan gabung jadi 1 kan. Terus balik lagi, kembali ke sini. Nah, gitu ya. Oke, nah di sini berarti kita buat loopnya. Nah, loopnya kan sama nih. Ini muternya, berarti muternya begini. Oke, jelas ya. Ini juga sama, kita buat putarannya seperti itu. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, nah kalau sudah, ini berarti kita masukin. Kalau kamu perhatiin, di sini ada I1, terus kepecah menjadi I2 dan I3, betul ya?
Jadi kita punya persamaan yang pertama. Ya, persamaan yang pertama saya tulis di bagian bawah. Di bagian atas aja deh. Ini pertama. Persamaan yang pertama yaitu di mana I1 sama dengan I2 ditambah I3 gitu ya. Oke. Terus persamaan yang kedua kita pakai yang tadi sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita masukin GGL-nya. GGL yang pertama. Karena ini kan terbagi menjadi 2 loop-nya. Jadi kita hitung nih. Loop yang pertama sama loop yang kedua. Oke, jelas ya. Jadi persamaannya kita pisah kayak tadi tuh. Kalau tadi kan digabungin. Kalau sekarang dipisah. Untuk loop yang satu, nah kita buat gitu GGL-nya berarti kan ketemu negatif dulu ya. Oke, arah arusnya kan ketemu negatif dulu. Jadi saya tulis negatif 12. Itu. Nih. Kan ketemunya negatif dulu nih ya. Jadi negatif 12. Terus nanti kita hitung di dalam satu rangkaian yang loop satu ini di kotak ini. Kita kan ketemunya ada I3. Ada I3 ketemu 2 ohm, betul ya? Iya, 2 ohm. Dan ada I1 ketemu 4 ohm. Oke, betul ya? Nah, jadi di situ kita masukin di dalam loop 1. Jadi kita tambah gitu 4I1 ditambah 2I3 sama dengan 0. Oke, sampai situ paham? Paham, Kak. Oke, jadi kita buat ada 4I1 ditambah 2I3 sama dengan 12. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, sekarang kita buat loop yang kedua. Oke, loop yang kedua berarti yang di bawah. Yang di bawah berarti yang 8 ketemu negatif juga ya? Iya. Berarti saya tulis negatif 8, terus di bawah di situ rangkaiannya ada 2. Ada I2 ketemu 6, jadi 6 I2 sama I3 yang ketemu 2. Betul ya? Iya, Ya. Jadi 2 I3 sama dengan 0. Jadi saya dapat hasilnya 6 I2 ditambah 2 I3 sama dengan 8. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, nah selanjutnya kita akan buat ini menjadi SPLDV. Jadi kita buat yang ketiga. Nah kita gabungin nih. Tadi kan yang di atas I1 sama dengan I2 tambah I3, betul ya? Jadi saya substitusi 4 dalam kurung I2 ditambah I3 ditambah 2I3 sama dengan 12 gitu ya. Oke, jadi kalau saya sederhanain jadi 4I2 ditambah 4I3 ditambah 2I3 jadinya 12. Jadi kalau saya gabungin jadinya 6I3 sama dengan 12. Oke? Nah, yang ini kita bawa lagi ke sini. Jadinya digabungin jadi 6I2 ditambah 2I3 sama dengan 8. Oke. Habis itu paham? Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya kita pakai SPLDP seperti biasa buat nyari I2 dan I3. Jadi disamain. Ini kali 1, sini kali 3 gitu ya. Oke, jadinya didapat 4I2 sama dengan 12 gitu ya. Oke, terus 18I2 sama dengan 24
I3-nya nggak usah ya, karena udah disamain kan. Terus Iya. kita kurang, jadinya dikurang ke atas aja. Jadinya 14I2 sama dengan 12. Jadi I2 sama dengan 12/14. Oke. Sampai situ paham? Paham, Kak. Oke. Nah, udah dapat I2, jadi tinggal disubstitusi lagi aja ke Ya. masing-masingnya. Ngerjain di mana ya? Ada tempat lagi nih. Dihapus. Oke. Saya hapus dari atas. Tempatnya habis. Udah saya SS kok, Kak. Nggak Ya. apa-apa, hapus saja. Saya hapus takut saya lupa angkanya. Oke. Nanti ini udah saya rekam, jadi kalau itu videonya nanti bisa ditonton lagi ya. Nanti supaya gampang saya masukin ke YouTube aja deh, biar gampang. Oke, selanjutnya kita dapat I2-nya 12/14. Jadi untuk mencari I3 kita masukin salah satunya aja deh. 4I2 ditambah 6I3 sama dengan 12. Nah, dimasukin jadinya. Ini sama-sama bagi 2 boleh ya. Jadi 2I2 ditambah 3I3 sama dengan 6. Oke, I2-nya dibagi. Jadi masukin di sini 12/14 ditambah 3 dikali I3 sama dengan 6. Jadi kita dapat 3I3 sama dengan, sama-sama jadi 14 tuh berapa? 84 ya. 84/14 dikurang 24/14 hasilnya 60/14. Oke. Nah, selanjutnya kita udah dapat itu, tinggal cari I1-nya aja. Nah, I1 kan tadi udah dikasih tahu ya. Apa? I1 sama dengan I2 tambah I3 kan gitu ya. Oke. Jadi tinggal kita jumlahin aja. Jadi untuk mencari I1, I2 ditambah I3. I2-nya tadi berapa? 60/14. I3-nya 60/14. Jadinya 72/14. Ya, 72/14. Oke, sampai situ paham? Paham, Kak. Oke. Nah, itu cara untuk menentukan arus pada rangkaian apabila dia terpisah jadi 2 kayak gitu. Oke, ada yang mau tanyain? Nggak ada. Ada. Oke, good. Nah, sekarang nih kamu coba. Nah, ini kan hampir mirip kayak tadi ya. Cuman kalau kita lihat di sini untuk menentukannya, berarti kamu harus lihat dulu siapa yang paling besar. Nah, yang paling besar kan 18 ya. 18 berarti ke arah kiri kan. Nah, berarti nanti arahnya seperti ini. Nah, gitu. Nanti dia terbagi menjadi 2, ada yang ke sana. Nah, berarti nanti ke arah sini temu lagi dengan I3. Kembali lagi. Oke, ya. Jadi di sini kamu bisa misalin arus yang mengalir pada ini, jadi kita anggap jadi I1. Nah, ini terbagi menjadi 2, berarti arus yang mengalir ke arah E2 atau GGL2, yaitu adalah I2. Gitu ya. Oke, sehingga loopnya kalau kita buat, jadi bentuknya seperti ini. Oke, nah ini juga sama, kalau loopnya kita buat arahnya seperti ini. Oke. Bisa ya? Oke, silakan dicoba. Oke, Kak. Yuk.